Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nimadiani Prastiari. Di sini saya akan membawakan pembahasan mengenai ujian akhir semester mata kuliah pengelolaan kewirausahaan. Untuk ujian akhir semester ini terdapat 7 soal. Untuk soal yang pertama, jelaskan mengapa wirausaha bidang pendidikan penting dilakukan. Nah, perlu kita ketahui, kewirausahaan itu merupakan suatu sikap, jiwa, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan sangat bernilai serta mampu berguna bagi diri sendiri dan juga orang lain. Kewirausahaan dalam pendidikan itu merupakan kerja keras yang terus-menerus dilakukan oleh pihak sekolah, terutama kepala sekolah, dalam menjadikannya sekolah yang lebih bermutu. Kewirausahaan dalam pendidikan itu bertujuan untuk membentuk manusia secara utuh sebagai insan yang memiliki karakter, pemahaman, dan keterampilan sebagai wirausaha. Kewirausahaan dalam pendidikan itu penting dilakukan karena memberikan dampak baik bagi peserta didik, yaitu dapat menumbuhkan jiwa kepemimpinan, mandiri, bisa menghadapi tantangan dunia yang begitu cepat berubah, memecahkan masalah yang terjadi dalam kehidupan yang baik. Selanjutnya, nomor 2, jelaskan langkah yang ditempuh dalam membuat rencana mendirikan usaha bimbingan belajar dan pengadaan bahan ajar atau sumber belajar. Untuk langkah yang pertama yaitu langkah yang ditempuh dalam membuat rencana mendirikan usaha bimbingan belajar. Di sini ada beberapa hal. Yang pertama itu kita perlu menentukan konsep sesuai dengan segmentasi pasar yang dituju. Misalnya kita akan membuka bimbingan belajar kimia, maka target pangsa pasar yang dituju itu sudah jelas, yakni siswa SMA dan SMK yang dapat materi pelajaran kimia. Yang kedua itu menentukan lokasi usaha yang jelas, yakni lokasi yang strategis dan mudah dijumpai, membuat usaha akan semakin cepat untuk berkembang. Nah, misalnya saja lokasi usaha yang berada di kota itu akan lebih banyak peminatnya ketimbang dengan usaha yang berada di lokasi terpencil. Selanjutnya, menyiapkan mental, yaitu mengulas kembali materi yang didapat sebelum melaksanakan pembelajaran dengan peserta didik. Yang keempat itu persiapan modal serta sumber daya yang tepat, yaitu sebuah modal digunakan untuk menyediakan fasilitas yang dibutuhkan dalam membangun usaha bimbel, seperti biaya tempat, biaya penunjang, kegiatan lainnya, serta menyediakan sumber daya yang tepat sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki. Misalnya, akan membuka bimbel kimia, maka sumber daya yang tepat itu kita perlu menyiapkan guru yang dalam bidangnya, guru seperti guru kimia, seperti itu. Selanjutnya, yang kelima, menciptakan brand image, yaitu membuat tampilan usaha berbeda dari yang lain. Sehingga dengan brand tersebut akan menjadikan usaha yang dibangun akan melekat di dalam ingatan konsumen. Ciptakan image yang berbeda yang enggak dimiliki oleh bisnis lainnya. Lalu kita juga menawarkan program menarik, misalnya kelas gratis selama 1 hari, gratis simulasi SBMPTN, dan lain-lain. Selanjutnya itu melakukan promosi atau iklan merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menarik perhatian konsumen. Misalnya memberikan kelas gratis selama 1 hari, memberikan potongan harga, diskon, dan lain-lain. Selanjutnya itu mengelola administrasi dan keuangan merupakan salah satu langkah yang harus ada dalam membangun suatu usaha yang dilakukan. Tanpa adanya hal tersebut, suatu usaha tidak akan bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya itu melakukan analisis SWOT, yaitu melaksanakan identifikasi terhadap kelebihan, kelemahan, peluang, dan bentuk ancaman terhadap usaha yang dibangun.
Oleh karena itu, penting rasanya untuk melaksanakan kegiatan tersebut sebelum membangun suatu usaha. Nah, untuk langkah yang selanjutnya itu adalah langkah yang ditempuh dalam membuat pengadaan bahan ajar atau sumber belajar. Perlu kita ketahui untuk membuat pengadaan bahan ajar atau sumber belajar itu ada 4. Yang pertama ekonomis. Nah, sumber belajar itu tidak harus mahal. Sumber belajar perlu disesuaikan dengan alokasi dana dan kebutuhan sumber belajar yang akan digunakan. Seperti layaknya prinsip ekonomi, perlu diusahakan agar mampu mendapatkan sumber belajar berkualitas, yaitu sesuai kebutuhan dengan alokasi dana yang seminimal mungkin. Yang kedua itu praktis dan sederhana. Nah, sumber belajar itu harus mudah digunakan dan tidak membingungkan. Tidak memerlukan lagi tambahan pelayanan atau alat yang sulit diadakan. Yang ketiga itu mudah diperoleh. Sumber belajar itu harus mudah dicari dan didapatkan. Jika perlu, dapat memanfaatkan lingkungan sekitar yang tersedia sehingga peserta didik juga dapat menggunakannya dengan mudah. Yang keempat itu ada fleksibel atau kompatibel. Itu sumber belajar tidak harus mengikat pada satu tujuan atau materi pembelajaran tertentu. Akan lebih baik jika dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan pembelajaran, bahkan juga keperluan yang lainnya. Nah, terus selanjutnya itu yang soal ketiga, apa aspek penting yang perlu dilakukan dalam pengelolaan usaha bimbingan belajar? Perlu kita ketahui, pengelolaan bimbingan belajar ini dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang diberikan kepada peserta didik dengan tujuan untuk membantu peserta didik memecahkan permasalahan dan keluar dari masalah yang berhubungan dengan pembelajaran. Nah, aspek penting yang perlu dilakukan dalam pengelolaan usaha bimbingan belajar ini ada 3, yaitu ada tahap perencanaan, yang kedua ada tahap pelaksanaan, dan yang ketiga itu ada tahap evaluasi. Soal yang keempat, mengapa aspek guru efektif sangat penting dalam bimbingan belajar? Perlu diketahui, guru efektif itu adalah guru yang bisa memotivasi peserta didik untuk belajar dan meningkatkan semangat belajar yang tumbuh dari kesadaran diri peserta didik, bukan karena takutnya pada guru. Nah, ciri-ciri guru efektif itu ada beberapa yang saya paparkan pada slide ini, yaitu berpandangan luas, percaya diri, pengetahuan dan informasi yang luas, berkomunikasi secara efektif, memahami siswa dengan baik, memberikan penjelasan secara urut dan terperinci, serta memberikan motivasi. Nah, berdasarkan beberapa ciri-ciri dari guru efektif yang setelah saya paparkan, itu berhubungan dengan bimbingan belajar, terdapat aspek guru efektif yang perlu dalam bimbingan belajar, yaitu karena guru yang efektif dapat memberikan motivasi kepada peserta didik, akan percaya diri dalam menghadapi segala hal, memiliki etika yang baik pada saat pembelajaran, mengarahkan dalam pemecahan masalah, memberikan peluang kepada peserta didik untuk bertanya dan mengutarakan pendapat, dan juga merangkul peserta didik ketika mempunyai permasalahan yang perlu adanya pendamping atau guru. Nah, soal yang kelima, jelaskan strategi promosi bimbingan belajar dan pengadaan bahan ajar atau sumber belajar. Yang pertama, promosi merupakan upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk ataupun jasa dengan tujuan menarik calon konsumen. Di sini terdapat 3 cara melakukan promosi. Yang pertama itu melakukan promosi ke sekolah-sekolah. Nah, bimbingan belajar sangat erat kaitannya dengan sekolah-sekolah. Maka dari itu, salah satu strategi promosi yang sangat baik adalah dengan melakukan promosi ke sekolah-sekolah sekitar. Yang mana promosi ini dapat dilakukan dengan membagikan brosur ataupun bekerja sama dengan sekolah melalui pengadaan layout dan melakukan
penyuluhan dengan menjelaskan program-program yang dimiliki oleh bimbingan belajar. Cara promosi yang kedua yaitu dengan melakukan promosi dengan cara door to door ke masyarakat sekitar. Nah, selain melalui sekolah, promosi juga dapat dilakukan dengan cara door to door ke masyarakat sekitar. Promosi secara door to door ini dapat dilakukan dengan membagikan brosur ataupun memberikan penjelasan terkait program-program yang ditawarkan bimbingan belajar itu sendiri kepada masyarakat, di mana target pada saat dilakukannya promosi secara door to door ini adalah orang tua siswa yang diharapkan agar mengarahkan anaknya untuk mengikuti bimbingan belajar tersebut. Yang ketiga itu melakukan promosi secara online. Nah, pada zaman era globalisasi seperti sekarang ini, promosi secara online itu merupakan salah satu strategi yang sangat mendukung, di mana usaha bimbingan belajar dapat dipromosikan melalui media sosial yang dapat dijangkau oleh semua kalangan, baik itu anak-anak, dewasa, ataupun orang tua. Contohnya melalui Instagram, media sosial Facebook, WhatsApp, ataupun website. Yang mana pada website atau akan dijelaskan secara rinci mengenai program yang ditawarkan dan berbagai hal mengenai bimbingan belajar yang dapat menarik konsumen. Nah, untuk selanjutnya, untuk strategi pengadaan bahan ajar atau sumber belajar pada usaha bimbingan belajar. Terdapat beberapa strategi itu, diantaranya yang pertama meringkas atau merangkum materi pelajaran terkait. Nah, pada strategi ini, guru diharapkan meringkas atau merangkum materi yang bersumber dari berbagai literatur atau buku-buku yang relevan dengan kompetensi dasar serta materi pokok yang akan dijadikan hasil ringkasan. Ini dapat dijadikan handout atau modul yang menjadikan bahan ajar atau sumber belajar bagi peserta didik. Selanjutnya, melakukan kerjasama dengan penerbit buku pelajaran terkait. Nah, pada strategi ini, pihak bimbingan belajar itu melakukan kerjasama dengan penerbit untuk pengadaan bahan ajar atau sumber belajar, seperti contohnya usaha bimbingan belajar bekerja sama dengan penerbit Erlangga sehingga digunakan bahan ajar atau sumber belajar berupa buku-buku dari penerbit tersebut. Selanjutnya, soal nomor 6. Apa yang perlu dilakukan dalam aktivitas dalam bentuk customer service? Nah, customer service merupakan suatu bagian dari unit organisasi yang berada di front office yang berfungsi sebagai sumber informasi dan perantara bagi bank dan nasabah yang ingin mendapatkan jasa-jasa pelayanan maupun produk-produk tertentu. Nah, yang perlu dilakukan dalam aktivitas dalam bentuk customer service yaitu memberikan informasi yang lengkap seputar produk perusahaan sesuai dengan kebutuhan pelanggan, calon pelanggan, ataupun non-pelanggan. Yang kedua, menjaga citra dan nama baik perusahaan dengan memberikan pelayanan yang ramah, sopan, dan profesional. Yang ketiga, menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan pelanggan atau pihak pelanggan yang berkepentingan. Yang keempat, itu menjawab pertanyaan yang berkait dengan kebijakan, prosedur, dan aturan yang berlaku di perusahaan. Selanjutnya, mengatasi keluhan dan menyelesaikan permasalahan pelanggan agar tetap loyal. Dan cara selanjutnya itu memberikan penjelasan dengan bahasa yang mudah dipahami kepada pelanggan yang memiliki latar belakang ekonomi dan pendidikan yang beragam. Selanjutnya, menjadikan perantara dengan pelanggan dan perusahaan dengan cara meneruskan keluhan pelanggan kepada pihak manajemen perusahaan sehingga dapat dilakukan perbaikan. Soal yang nomor 6, aspek-aspek apa saja yang dibutuhkan dalam menyusun laporan keuangan dalam bimbingan belajar? Terdapat beberapa aspek yang diperlukan, yaitu
Yang pertama, sumber-sumber dana yang akan diperoleh. Yang kedua, kebutuhan biaya investasi. Yang ketiga, estimasi pendapatan dan biaya investasi selama beberapa periode, termasuk jenis-jenis dan jumlah biaya yang dikeluarkan selama umur investasi. Yang keempat, proyeksi neraca dan laporan laba atau rugi untuk beberapa periode ke depan. Yang kelima, kriteria penilaian investasi. Dan yang keenam, rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam suatu, misalnya, usaha bimbingan belajar. Sekian pemaparan mengenai ujian akhir semester pengelolaan kewirausahaan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.